Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kunirpedia Channel. Nah, pada video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara mengerjakan dapodik yang versi 2024-2025 ini ya, versi 2025 dari awal hingga akhir sampai sinkronisasi. Jadi langkah pertama kita masuk dulu di menu validasi, kemudian pilih yang validasi lokal, kemudian kita cek di masing-masing tab ya, tab sekolah, sarpras, peserta didik, sampai yang referensi. Kita kerjakan dulu yang pertama di tab sekolah. Ini ada data rinci periodik sekolah yang belum diisi, kemudian ada data rinci sanitasi sekolah yang belum diisi. Jadi kita masuk di menu sekolah, teman-teman langsung aja. Kita masuk di menu sekolah. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita isi ini di bagian waktu penyelenggaraan. Kita pilih yang pagi, yang 6 hari, jadi disesuaikan dengan sekolah teman-teman. Kemudian sumber listriknya adalah PLN. Kemudian daya listriknya di sekolah saya adalah 6.600. Kemudian waktu ketersediaannya adalah sepanjang waktu. Kemudian bersedia menerima BOSP adalah klik yang iya. Kemudian sertifikat ISO ini belum bersertifikat. Kemudian kecepatan internetnya di sekolah saya adalah 50 Mbps. Nah, setelah itu kita klik simpan, teman-teman. Nah, ini untuk data periodiknya sudah diisi. Kemudian kita beralih ke data sanitasi ya. Nah, kemudian kita isi aja di sini, kita pilih yang sumber airnya adalah sumur terlindungi, kemudian sumber air minumnya adalah ini sekolah siswa menyediakan sendiri, kemudian kecukupan air bersihnya ini cukup sepanjang waktu, kemudian sekolah menyediakan jamban, iya, kemudian tipe jambannya adalah jongkok, kemudian sekolah menyediakan pembalut tidak, jumlah hari dalam seminggu untuk siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok ini 1 hari ya. Kemudian untuk yang diberi tanda merah ini ada keterangan bahwa jumlah tempat cuci tangan diperoleh dari inputan data alat di jenis Sarpras. Berarti ada di menu Sarpras nanti aja, teman-teman. Jadi kalau di Sarpras sudah diisi, di sini akan muncul dengan otomatis, teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan? Iya. Kemudian sekolah memiliki pembuangan air limbah. Iya, betul ya, ada di sini ada septic tank-nya. Kemudian sekolah pernah menguras, ini saya tidak tahu, klik aja. Kemudian sertifikat UKS ini disesuaikan aja ya teman-teman, seperti itu. Sampai bawah disesuaikan. Nah, untuk yang merah juga ini menyesuaikan dengan data Sarpras yang teman-teman isi nanti. Jadi nanti ini otomatis terisi. Jadi ini nggak bisa diisi secara manual di sini, teman-teman. Nah, kemudian untuk KIE ya, sekolah memiliki kegiatan dan media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang sanitasi sekolah. Nah, ini tinggal diisi aja, teman-teman. Nah, kalau sudah diisi semua, disesuaikan dengan kondisi sekolah teman-teman, langsung klik aja simpan seperti ini. Nah, kemudian kita cek kembali di bagian validasi teman-teman. Validasi lokal, ini kan masih merah nih, ada invalidnya. Kemudian kita refresh. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah hilang teman-teman. Tapi di sini masih ada data yang warningnya warna kuning. Tidak masalah teman-teman. Jadi diabaikan aja dulu untuk yang warning teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk data Sarpras, ini kita klik dulu seperti ini ya. Ini ada 141 data yang invalid, jadi kita kerjakan satu persatu teman-teman. Nah, ini ada keterangan bahwa data periodik ya. Jadi kita kerjakan yang data periodik dulu. Data periodik untuk kelas 7B. Jadi kita masuk dulu di data Sarpras, kemudian kita masuk di alat ya ini. Nah, seperti ini. Kemudian pilih ruangannya teman-teman. Tadi kan kelas 7B ya. Kita pilih yang kelas 7B lah ini. Nah, seperti ini, kemudian kita klik tombol tambah ini, dan nanti akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada yang belum terisi semua ya, kayak gini nih, belum terisi semua. Maka kita isi satu persatu disesuaikan dengan kondisi kelas 7B, teman-teman. Misalnya di sini kita klik dulu, sehingga muncul tanda warna kuning seperti ini. Lalu pilih menu aksi, pilih yang periodik, teman-teman. Lalu untuk jumlah jam dinding di kelas itu berapa?
1, misal jumlah kelayakannya 1 teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian simpan dan tutup. Nah, seperti ini. Kalau sudah selesai akan terisi seperti ini teman-teman. Kursi gurunya sama dengan cara yang sama, kemudian kita pilih kursi gurunya adalah jumlahnya 1 dan layaknya masih 1. Nah, seperti ini. Kursi siswanya ada berapa disesuaikan aja ya teman-teman. Seperti ini, kelas 7B, di kelas 7B ini ada 32. Nah, simpan, kemudian yang layak ada 32. Nah, teman-teman. Nah, untuk meja guru ini pastinya 1 ya. Ya, ini simpan dan tutup. Nah, kemudian meja siswanya. Jadi meja siswanya ada 16 seperti ini. Ini 16 juga sama. Simpan dan tutup. Kemudian untuk papan pajang di kelas ini ada 1. Klik aja 1 seperti ini. Jadi tinggal disesuaikan dengan kondisi ruang kelas di sekolah teman-teman. Ini papan tulis juga 1. Nah, seperti ini. Simpan dan tutup. Kemudian untuk soket listriknya ini juga 1. Soket listriknya. Simpan dan tutup. Kemudian soket listrik yang kotak-kotak ini juga 1. Kita isi seperti ini. Simpan dan tutup. Kemudian tempat cuci tangan. Tempat cuci tangannya ini 1. Nah, seperti ini. Tinggal diisi aja, disesuaikan dengan kondisi kelas di sekolah. Tempat sampahnya juga 1 ya, di kelas 7B. Nah, seperti ini. Kalau sudah semua seperti ini, maka kita coba lihat di validasi lokal teman-teman, seperti ini. Kemudian ini masih ada ya, karena belum di-refresh. Nanti kalau sudah di-refresh, untuk kelas 7B data periodiknya ini akan hilang. Kita coba yang seperti ini. Nah, ini data periodik untuk kelas 7B sudah tidak ada, teman-teman. Dan kemudian tinggal dikerjakan semua untuk data periodik di masing-masing ruang, teman-teman. Ini ada ruang musola, kemudian ada kamar mandi, kemudian ada kamar mandi perempuan, dan lain sebagainya. Jadi data periodik ini tinggal kita kerjakan dengan langkah-langkah yang sama seperti tadi, teman-teman. Nah, kemudian untuk kondisi ruang. Nah, ini kan tadi data periodik. Nah, sekarang kondisi ruang. Ini keterangannya apa? Kondisi ruang dengan nama ruang teori kelas 7 yang terletak pada bangunan seminar ini belum diisi. Berarti kita masuk di ruang, teman-teman. Di data surplus kita masuk di ruang. Ruang, kemudian kita klik tanda tambah, kemudian ruang kelas 7B. Kondisi ruangnya bagaimana? Nah, ini tinggal disesuaikan dengan kondisi ruang di masing-masing kelas di sekolah teman-teman. Nah, ini kebetulan di kelas 7B ini tidak ada kerusakan, teman-teman. Jadi tidak usah diisi aja atau diisi nol seperti ini tidak ada masalah. Artinya tidak ada kerusakan. Disimpan dan tutup aja seperti ini. Nah, nanti kita kembali lagi ke validasi lokal. Untuk yang ini akan hilang ketika kita sudah nge-refresh, teman-teman, seperti ini. Nah, ini kondisi ruang sudah hilang. Nanti untuk kondisi-kondisi seperti ini, kerjakan dengan cara yang sama di bagian menu ruang seperti ini, teman-teman. Sampai selesai. Ya, seperti itu, teman-teman. Ini untuk data surplus, teman-teman. Nah, kemudian untuk data peserta didik, nah seperti ini ya, ini kan ada data rinci periodik ya. Ada berapa ini? Ada 111. Ini data rinci periodik peserta didik ini masih kosong, teman-teman. Nah, caranya kalau memang ini masih tidak ada perubahan ya, teman-teman, maka dengan cara singkatnya kita pilih yang menu peserta didik, kemudian peserta didik seperti ini. Oke. Tunggu sampai muncul nama-nama peserta didiknya, teman-teman. Nah, jika sudah muncul, maka kita pilih data
yang warna ungu ini ya, tombol yang warna ungu salin data periodik seperti ini, kita klik aja. Oke, iya. Jadi kini ada keterangan bahwa tombol ini berfungsi untuk menyalin semua data periodik Stradivarius yang aktif dari tahun 2023-2024 semester 2 yang kemarin. Apakah Anda yakin? Diklik aja iya, teman-teman. Jadi akan mengcopy atau menyalin data yang semester 2 kemarin. Kita klik OK. Nah, kemudian kita masuk ke validasi lokal lagi. Ini kan masih ada. Ini kita refresh, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, otomatis di sini tinggal satu, teman-teman. Keterangannya apa? Terdapat sejumlah 110 peserta didik belum masuk ke rombel ya. Jadi nanti 110 siswa itu kita masuk ke dalam rombel dulu, teman-teman. Seperti itu ya. Nanti kita buat rombel dulu karena rombelnya masih kosong, teman-teman. Kemudian untuk data GTK, nah ini data GTK, kita klik apakah ada yang invalid untuk data GTK-nya. Yang invalidnya ada satu ya, ini wakil kepala sekolah tidak diperkenankan lebih dari 0 GTK. Seorang wakasek hanya untuk 9 rombel. Nah ini kalau ada muncul seperti ini teman-teman, teman-teman jangan khawatir, jangan bingung. Nah, kenapa ini kok invalid muncul wakil kepala sekolah seperti ini? Ini sumbernya ada di sini teman-teman, di rombel. Kenapa kok ada invalid wakil kepala sekolah? Ini karena rombelnya masih kosong teman-teman. Kita klik di sini. Nah, ini data rombelnya kosong. Nanti kalau data rombelnya sudah terisi, otomatis data GTK ini tidak akan muncul invalid, teman-teman, untuk wakil kepala sekolah. Jadi langkahnya kita isi dulu yang data rombel, teman-teman. Nah, kita masuk ke data rombel, kemudian rombel reguler, tunggu sampai loadingnya selesai ya ini ya. Nah, setelah selesai, ini kan masih kosong. Nah, ini di sini ada menu aksi, teman-teman. Nah, ini kenaikan kelas. Nah, jadi eh, rombel yang kelas 7 kemarin kita naikkan kelas, teman-teman. Nah, ini kelas 7A. Nah, simpan dan tutup. Kemudian yakin, oke. Nah, nanti akan muncul menjadi kelas 8. Nah, kemudian kita kerjakan juga yang kelas 7B. Ini kelas 7B. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang kelas 8A nanti akan naik ke kelas 9A. Seperti itu, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kelas 8B nanti akan naik ke kelas 9B. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke. Jadi cukup sampai kelas 8 ya, teman-teman, yang akan dinaikkan. Karena kelas 9 kan nggak bisa dinaikkan, tapi lulus. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah terisi seperti ini, langsung kita masuk di validasi lagi, teman-teman. Menu validasi, ini lokal, ini kan masih invalid ya. Kita refresh coba muncul seperti apa. Nah, ini tidak memiliki pembelajaran, teman-teman. Nah, sekarang kita cek yang GTK, teman-teman. Kan data rombel sudah terisi. Nah, maka kita refresh. Nah, ini kan hilang kan? Invalid wakil kepala sekolah tadi sudah hilang. Jadi sumbernya di sini. Pokoknya sudah ada rombelnya di sini, maka invalid untuk wakil kepala sekolah di GTK, nah ini akan hilang, teman-teman. Nah, sekarang rombelnya tinggal ini, ada invalid 4 karena masing-masing rombel ini masih tidak memiliki pembelajaran. Nah, ini saya beri contoh satu untuk mengisikan pembelajaran ya. Ini kita klik data rombel reguler, kita ambil contoh yang kelas 8A ya. Kemudian kita pilih tombol pembelajaran seperti ini. Nah, ini saya beri contoh ya, saya beri contoh. Ini matematika misalnya, matematika, kemudian kita klik ini untuk pengampunya siapa, misalnya seperti ini. Nah, gini. Kemudian SK mengajarnya misalnya 12 seperti ini ya. Kemudian SMP Darmas. Nah, seperti ini. Kemudian nah gini 2024. Kemudian jamnya adalah 5 jam, teman-teman.
Nah, seperti kemudian tinggal klik simpan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini untuk kelas rombel 8A ya. Nah, kemudian kita kembali ke validasi lokal. Ini masih ada ya 8A, kita refresh nanti akan hilang untuk invalid yang 8A. Nah, ini memiliki pembelajaran. Oh, ini masih belum tersimpan ya teman-teman ya. Nah, coba kita lihat. Oh iya, ini masih belum ya. Kita ulangi lagi ya. Ini misalnya matematika, kemudian kita pilih yang ini. Tadi ada yang kelupaan, tanggal SK-nya tidak diisi. Kita ulangi lagi, 12 SMP Darmas, kemudian 7, 2024. Nah, ini tadi nggak diisi, harus diisi ya. Ini kita isi tanggal 15. Nah, ini 5 jam. Seperti ini. Kemudian kita simpan seperti ini. Oke, nah ini baru benar ya teman-teman, sudah tersimpan. Nah, kemudian baru kita cek lagi di validasi lokal teman-teman. Nah, kayak gini. Kita refresh lagi, nanti akan hilang 8A-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ada warning nggak masalah. Yang penting yang invalid sudah hilang. Ini teman-teman kerjakan semua di rombel kelas 8B, 9A, 9B. Kerjakan semuanya. Sehingga nanti untuk validasinya yang di sini ini invalidnya ini hilang semua teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian, nah untuk data pembelajaran di sini tidak ada yang invalid teman-teman ya. Kemudian di data nilai juga tidak ada yang invalid. Kemudian data referensi juga tidak ada yang invalid teman-teman. Ditunggu aja ya. Nih, dilihat. Ditunggu sampai loadingnya selesai. Biasanya di referensi ini tidak ada yang invalid, teman-teman. Nah, ini kan tidak ada yang invalid. Nah, kalau sudah selesai semua, ini anggap aja sudah nol semua yang invalid ya. Baru kita sinkronisasi, teman-teman. Kita masuk di menu pengaturan, kemudian tukar akses pengguna, masukkan kode registrasi sekolahnya. Nah, seperti ini, kemudian klik OK. Kemudian cari nama kepala sekolahnya seperti ini, teman-teman. Kemudian tukar pengguna. Karena yang bisa sinkronisasi itu adalah akun kepala sekolah, teman-teman. Klik OK. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita masuk di validasi lagi. Jadi validasi ulang ya, untuk di akun kepala sekolah, mulai sekolah, sarpras, peserta didik, GTK, rombel, pembelajaran, nilai, dan referensi. Tunggu sampai penghitung invalidnya ini selesai. Yang anggap aja untuk invalid ini adalah nol semua, ya. Setelah itu tinggal sinkronisasi, teman-teman. Kemudian tinggal ikuti langkah-langkahnya saja, teman-teman. Mungkin ya, hanya itu yang bisa saya informasikan, saya sharingkan kepada teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.